pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Faisal, nomor induk mahasiswa 242112049. Saya merupakan guru MI Al-Muawanah Kepobedung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Akhlak Mahmudah dengan topik sikap mandiri yang mengintegrasikan pada model pembelajaran TIPEK tahun pelajaran 2024-2025 di semester 2. Berikut video pembelajaran dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah pada hari ini kalian semua pada semangat. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran Pak Guru. Pelajaran kali ini nanti kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Sebelum pelajaran, Pak Guru absen dulu. Seperti biasa kebiasaan kita setiap hari absen untuk awal. Yang pertama, Amelia Dwi Putri, Akila, Ashifa, Ebi, Jihan, Haifa, Aulia, Khairulijal, Muhammad Alif, Muhammad Faiz, Muhammad Adam, Muhammad Mustafa Akil, Muhammad Salman Al Farisi, Nur Alfi Nafiza, Renia Ananda Oktaviani, Sulhan Abdul Salam, Wildan Asma. Oke, untuk pelajaran kali ini yaitu akidah akhlak, yang mana akidah akhlak ini tentang mandiri. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang mandiri, waktu pelajaran kemarin pelajarannya apa? Ayo. Apa? Asmaul Husna. Ada yang tahu tentang Asmaul Husna? Apa Kin? Apa ada? Nama-nama baik oleh Allah. Nama-nama Allah yang baik itulah Asmaul Husna. Oke. Jadi kaitannya dengan akhlak mandiri. Sebelum pelajaran kali ini, Pak Guru mau tanya, tahu tentang sifat mandiri, akhlak mandiri? Ada yang tahu nggak? Cung? Yang tahu mandiri? Oke, sebelum agar lebih tahu, Pak Guru kasih tahu nih. Apa yang kita lihat gambar di sini? Kita lihat gambar di depan. Lihat Kak, lihat ke depan ini. Kalian lihat ada seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Lagi ngapain, Cung? Tali sepatu. Terus? Memasang sepatu, memakai sepatu, memasang kaos kaki. Ya, boleh. Dia itu melakukannya dengan dibantu oleh orang lain atau tidak? Tidak. Memakai sepatu sendiri, mengikat tali sepatu sendiri. Itu salah satu dari sifat mandiri, akhlak mandiri. Ya. Jadi beginilah orang-orang yang mandiri. Jadi kesimpulannya, ada yang tahu tentang pengertian mandiri? Cung? Ya, sifat Melakukan aktivitas secara sendiri. Oke, kata sifat tadi mengatakan bahwa akhlak mahmudah, sikap mandiri, ya, itu melakukan aktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain contoh gambar di sini, karena Pak Guru mau tanya, ada yang tahu tentang contohnya sikap mandiri? Cung? Sikap mandiri, contoh sikap mandiri, akhlak mandiri, baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja lingkungan masyarakat. Contohnya di sekolahan mengerjakan tugas sendiri. Oke, setelah melihat gambar, Pak Guru kasih gambar ini, video tentang Nabi Daud alaihissalam. Nanti kalian perhatikan video ini dan kemudian nanti ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud, apa sifat-sifat yang tercantum dalam video itu tentang kisah Nabi Daud. Tentang kisah Nabi Daud dalam video, kita perhatikan
dengan seksama videonya. Kisah Nabi Daud alaihissalam, raja yang pemberani. Di bawah pimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israil terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah keturunan Nabi itu wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi seorang kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalil. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel. Kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menangkap Raja Jalil. Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syai'un? Dia adalah utusan Allah. Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syai'un. Wahai utusan Allah, apakah kau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi raja? Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Paul menjadi rajamu. Sesuai dengan nasihat Nabi Syai'un, Daud pun diangkat menjadi raja Bani Israel. Setelah dibebaskan menjadi raja, Daud melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur. Kalian sudah bertambah kuat, bertempuran dengan gagah berani. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalil tidak mudah dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus-menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang. Tidak, engkau masih kecil. Tunggulah sampai engkau dewasa. Suatu hari, Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat, dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh. Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat. Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta musuhnya. Kemudian, Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah. Membaca adalah Nah, itu tadi tentang kisah Nabi Daud. Sedikitnya atau banyak kalian sudah pahami ya tentang video tersebut. Selanjutnya yaitu nah ini nih, nah ini perhatikan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Daud dalam video tersebut. Yang pertama, yang kedua, teladan apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam dalam video tersebut. Ya, ada yang tahu? Soal pertama, 1, 2, cung. Adam, mengembala kambing. Ada lagi? Alif, Muhammad Alif, membuat perisai perang pandai besi. Akil tadi, Acel Akil. Menjadi raja yang baik. Menjadi raja yang baik dan pemberani. Sifat
yaitu raja yang jujur. Nah, kan tadi dikisahkan adalah seorang yang raja yang jujur. Nabi Daud itu adalah orang yang sangat pemberani dalam berperang. Nah, ini dia. Nah, yang penting ini Pak Guru mau menerangkan ini dalam materi pelajaran akidah akhlak ini tentang akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, sikap mandiri. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Kalian harus ada capaiannya. Yang pertama pada akhir fase C, peserta didik mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Khaliq. Kisah keteladanan Nabi yang tadi kalian nonton. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah, akhlak terpuji. Nah, ini yang nanti kita akan jelaskan. Nanti akhlak terpuji, mandiri, disiplin, tanggung jawab, terutama mandiri pada hari ini. Pertemuan ini kita bahas. Terus selanjutnya, nah ini tujuan yang penting dalam hal ini, yaitu tentang mandiri. Tujuan pembelajaran atau disingkat TP, diharapkan itu kalian sebagai peserta didik setelah mengikuti pelajaran ini, ya belum materi baru ya. Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat apa? Yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan tentang makna atau arti mandiri sebagai salah satu akhlak terpuji yang benar. Yang kedua, menyebutkan minimal 3 contoh. Ada 3 contoh aja ya. 3 contoh apa? 3 contoh perilaku mandiri. Kalau sudah paham, kita perhatikan. Nah, itu apa itu? Kerjakan tugas LKPD yang disediakan oleh guru. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kerjakan ya. Bisa ya? Oke. Nanti waktu lagi quiz. Kita menggunakan lembar kerjanya pakai ini. Nah, berarti absen 1, absen 2, absen 3 Akila, Asifa 5, ini sampai ya siap. Kevin 6, 7, Iwan Andre Mikaela. Oke ya, sudah dapat semua ya? Oke, kita bermain kuis dengan lembar kerja. Oke, kita buka dulu. Siap? Kita main kuis melalui kuisis. Ya, bermain tebak-tebakan. Nanti kalian tahu yang jawab benar atau salahnya. Ya, kelihatan. Siap ya? Kita berdiri dari situ aja kok, dulu sini udah kelihatan. Oke? Nanti sambil connect. Akan menunggu connect. Tunggu connect. Udah, nah siap nih, siap. Dibaca sendiri ya. Oke lah, kalau sudah ngomong.
Ya, diangkat, kalau sudah boleh diangkat. Nah, turun dari sini. Yang belum muncul di layar silakan angkat. Oke ya. Soal kedua. Tanda-tanda orang yang mandiri. Tanda-tandanya. Ya. Diangkat. Diangkat. Siap? Sudah ya. Keluar. Alif. Oke. Yang selanjutnya. Soal menurut tanda-tanda orang mandiri. Nah, ini lanjutan soal ketiga. Bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri? Lanjut. Nah, gambar apa itu? Yang bukan contoh sikap mandiri. Yang bukan berarti yang bukan. Nah, ini Adam ini. Oh, Adam. Sudah siap? Scan nanti. Demikianlah nilai-nilai yang kalian jawab tadi dari kuisis, aplikasi kuisis tentang jadi penerapan tentang sikap mandiri. Setelah kalian mengerjakan tugas tadi kuisis, ya, tugas selanjutnya yaitu membuat kelompok diskusi tentang sikap mandiri yang sudah Pak Guru yang ada di sinilah, pokoknya kerjakan yang ada di lembar kerja beserta di titik. Sekarang Pak Guru mau bikin kelompok. Nanti untuk laki-laki ini Adam, Yuwan, Salman, Akil, ya Muhammad Akil Mustafa jadi satu, boleh langsung ada Alif, Rijal, Pak Es, Rijal Es, ada berhadapan Es. Baby adalah sekarang ke sini langsung aja ya. Nanti kalau baby ini ada berapa ini? Oke. Ini satu orang satu ya. Ya, satu orang satu sesuai dengan halamannya. Satu orang satu, ini satu pin. Oke. Dikerjakan bareng-bareng, dicari. Boleh sama. Tugas dari Pak Guru membantu bertanya
diharapkan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Pak Guru yang sudah dirapikan, Pak Guru ambilin, rapikan. Ayo duluan. Siap. Siap. Itu sebenarnya di bawah aja, Pak. Kesimpulannya, nah ini kesimpulannya. Pengertian dari mandiri, akhlak mandiri, sikap mandiri itu antara lain yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Orang yang mandiri memiliki inisiatif, bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha menyelesaikan tugasnya dengan sendiri. Itulah mandiri. Tadi ada tugas kelompok, ada tugas mandiri. Berikutnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa yang artinya ini artinya dari Mikdam dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payah sendiri. Nabi Daud membuat perisai sendiri. Nabi Daud membuat ketapel sendiri melawan Raja Talut, ya, dengan gagah beraninya. Itu jerih payah sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringat sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini yang menyatakan sikap mandiri. Terus kemudian ini contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah mengerjakan sendiri ya, apa-apa yang diterapkan di rumah ya. Ini contoh sikap mandiri dalam sehari-hari. Antara lain yang ada di rumah, merapikan tempat tidur, setelah bangun tidur, menyiapkan kembali mainan dan lain sebagainya. Yang di sekolah, ini lihat, perhatikan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kalian berteman sama teman, tapi melakukan kegiatan sendiri tanpa butuh bantuan orang lain, seperti ayat tadi mengerjakan tugas sekolah sendiri, tidak mencontek, ya, bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, berani karena sikapnya sikap mandiri, membawa dan merapikan alat tulis sendiri, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat tanpa paksaan dengan sendiri, menyelesaikan masalah kecil dengan teman sebaya tanpa harus selalu mengadu ke guru. Tidak perlu Pak Guru, itu tidak perlu. Menyelesaikan masalah itu sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang mandiri, tidak tergantung sama orang lain. Nah, ini terakhir kesimpulannya, hikmahnya. Tadi kesimpulan, sekarang hikmah dan manfaat akhir. Manfaatnya diantaranya satu, bacakan kiri. Jadi lebih saya ini Pintar. Salman nomor 2 man. belajar bertanggung jawab, Adam nomor 3. melatih diri jadi lebih pintar, Sama lanjutannya. tidak merepotkan orang lain, Terus menjadi anak yang kuat, bacakan kiri ini Kin. menjadi lebih kreatif Nah, dan inovatif. itulah manfaat dari sikap mandiri. Nah, ini sudah selesai pelajarannya. Dari untuk selanjutnya yaitu asesmen. Nah, kita melakukan asesmen. Nanti Pak Guru bagi lagi tugas-tugasnya. Ini buat penilaian tentang sikap mandiri itu sendiri. Nanti Pak Guru untuk masukkan dalam penilaian. Oke? Ini Pak Guru bagikan. Sebenarnya udah bisa ya, paham ya tentang sikap mandiri ya.
asesmennya boleh silakan dikumpulkan. Demikian, setelah kalian mengerjakan tugas asesmen ini, pelajaran sudah selesai untuk materi tentang sikap mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh disiapkan Alif. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perempuan dulu dari sebelah utara. Tak bisa baca tulis.